sampai tanggal 20. Tidak ada melayani kecuali online. Ya, tambal ban online, Pak. Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Untuk para kepala keluarga yang sedang berjuang dalam kondisi saat ini, gue respect banget. Semoga kalian sehat selalu, oke? Berikut ini gue akan meringkas band kontroversial bernama Dead Kennedys. Mereka adalah band dengan lirik yang tajam mengkritik kondisi sosial politik saat itu. Kemudian cover album mereka syarat kontroversial sehingga mereka selalu berhadapan dengan hukum. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, sayang kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh band bernama Dead Kennedys. Band itu dibentuk pada bulan Juni 1978 oleh Jello Biafra dan Isbay Ray di San Francisco, California. Mereka melakukan penampilan pertamanya pada tanggal 19 Juli 1978 di Mabuhay Garden, San Francisco. Mereka juga mulai dikenal banyak orang saat mereka sering tampil di beberapa wilayah San Francisco. Logo Dead Kennedy dibuat oleh seorang seniman sekaligus teman Biafra bernama Winston Smith. Smith mengatakan jika logo Dead Kennedy sangat ia buat sederhana agar gampang diingat dan mudah untuk membuat grafiti stensil dengan logo tersebut, sehingga komunitas dapat dengan mudah membuat seni grafiti di semua tempat dengan menggunakan logo mereka. Menurut Herbkin, seorang jurnalis dari San Francisco, Dead Kennedy mulai dikenal banyak orang hingga menjadi sorotan publik karena dua hal. Yang pertama, mereka membawakan musik yang berbeda. Dan yang kedua, karena nama mereka yang dianggap menghina John F. Kennedy, membuat mereka menjadi terkenal namun kontroversial. Saat itu terkadang mereka harus tampil di beberapa tempat dengan menggunakan nama samaran. Lalu pada 22 November saat mereka akan tampil kembali di Mabuhay Garden untuk memperingati 15 tahun kematian John F. Kennedy, pemilik Mabuhay mendapatkan banyak protes dari orang-orang yang meminta untuk membatalkan acara tersebut. Namun sang pemilik tempat tak bisa membatalkannya karena pamflet telah tersebar dan ia telah terkait kontrak dengan pihak band. Acara itu pun akhirnya diselenggarakan, namun mereka harus kembali menggunakan nama samaran agar tak menimbulkan kekacauan di acara tersebut. Dan beberapa bulan kemudian, karena banyak orang-orang yang menganggap band mereka menghina keluarga Kennedy, akhirnya Ray mulai angkat bicara dengan mengatakan jika mereka tidak bermaksud untuk menghina. Ia juga berkata bahwa mereka sangat menghormati keluarga Kennedy. Bagi mereka, Robert F. Kennedy, John F. Kennedy, dan Martin Luther King adalah pahlawan. Karena mereka menganggap bahwa tiga orang tersebut adalah American Dream, yaitu sebuah mimpi masyarakat Amerika yang sejahtera dan terhindar dari rasisme. Kemudian pada bulan Maret 1979, Carlos Cadona sang gitaris mengundurkan diri dari band tanpa alasan yang jelas. Setelah kepergian Carlos, mereka resmi merilis single pertamanya yang dibuat di label mereka sendiri. Mereka juga mulai menjalani tur ke wilayah pantai timur untuk menyebarkan pengaruh mereka. Dan pada awal 1980, mereka merekam dan merilis single kembali berjudul Holiday in the Cambodia. Lalu 5 bulan kemudian, Dead Kennedy mulai merekam album debut mereka di label Inggris bernama Cherry Red dan resmi dirilis pada bulan September 1980. Album itu berhasil menempati nomor 33 di tangga musik untuk album paling populer di Inggris. Setelah itu, mereka diundang untuk tampil di acara penghargaan Bay Area Music Award. Di acara itu, mereka menjadi bahan pembicaraan ketika mereka tampil di atas panggung. Karena saat 15 detik memasuki lagu, Biafra sang vokalis menghentikan musiknya dan berkata, "Tunggu, kita harus membuktikan bahwa kita sekarang sudah dewasa.
dan kami bukan punk, melainkan band new wave. Entah saat itu mereka melakukan satir kepada industri musik atau mereka memang hanya ingin membuat gebrakan. Setelah itu, mereka pun menyanyikan lagu baru berjudul Pull My String. Dan di lirik lagu tersebut, memuat sebuah serangan sindiran keras terhadap etika industri musik mainstream. Lalu karena kejadian itu, nama mereka mulai dikenal banyak orang hingga menjadi berita utama di musik Amerika. Kemudian pada Januari 1981, Ted mengatakan jika ia akan mengundurkan diri karena saat itu ia ingin mengejar karirnya di bidang arsitektur. Ted juga akan membantu mencari pengganti secepat mungkin. Dan pada bulan Februari, itu menjadi penampilan terakhir Ted bersama bandnya. Kemudian setelah kepergian Ted, posisi drum digantikan oleh The Edge Peligro. Lalu beberapa minggu kemudian, Ray meminta anggota lain untuk mendatangani kontrak dengan label rekaman bernama Polydor Records. Namun, Biafra menolak dan mengatakan kalau ia akan keluar dari band jika mereka mendatangani kontrak tersebut. Karena Biafra tak sepakat dengan kontrak itu, lalu akhirnya mereka pun memilih untuk mengikuti perkataan Biafra dan tak mendatangani kontrak tersebut. Kemudian pada bulan Mei 1981, mereka kembali merilis singlenya yang berjudul Too Drunk to Fuck. Lagu tersebut menimbulkan banyak kontroversi di Inggris karena judul lagu dan isi liriknya. Setelah itu, mereka pun membuat EP album. Musik di EP tersebut sangat berubah ke arah hardcore dan thrash yang lebih agresif. Selain itu, EP itu juga menjadi kontroversial karena di sampul covernya menggambarkan sosok Kristus berwarna emas digantung pada uang dolar yang berbentuk salib. Di lirik lagu EP tersebut juga berisi tentang komentar sosial politik paling keras yang dibuat oleh Biafra. Dan di salah satu lagunya memberikan sindiran ketidakpedulian pemerintah kepada efek bencana penyakit Minamata yang semakin memburuk. Meski saat itu EP album mereka sangat kontroversial, tetapi para penggemar dan aktivis menetapkan mereka sebagai juru bicara untuk protes sosial. Lalu pada tahun 1982, Dead Kennedys merilis full album keduanya. Di sampul album tersebut menampilkan tangan anak Afrika yang kelaparan dan layu, dipegang dan dikerdilkan oleh tangan seorang pria kulit putih. Gambar di album tersebut diambil oleh Mike Wells di distrik Karamoja, Uganda. Gambar itu juga telah memenangkan penghargaan World Press Photo pada tahun 1980. Kemudian musik mereka telah berkembang pesat dalam waktu singkat. Mereka bergerak menjauh dari hardcore menuju gaya jazz informed yang lebih inovatif. Saat itu, band mereka juga telah menjadi kekuatan politik de facto. Mereka menjadikan dirinya sebagai elemen-elemen masyarakat yang memprotes kehidupan sosial dan politik di Amerika, seperti hak beragama, kritik keras terhadap Presiden Ronald Reagan, dan isu rasial. Mereka juga mulai melakukan tur besarnya seperti ke seluruh pelosok Amerika, Eropa, dan Australia, yang membuat mereka memperoleh pengikut bawah tanah yang sangat besar. Kemudian pada tahun 1984, mereka memilih untuk beristirahat dari merilis lagu dan tur karena ingin berkonsentrasi pada label rekaman yang mereka buat. Label tersebut yang akhirnya menjadi identik dengan budaya alternatif di DIY. Selama mereka beristirahat, mereka terus menulis lagu dan menampilkan materi baru untuk album mereka selanjutnya. Lalu pada tahun 1985, mereka resmi merilis album berikutnya berjudul Frankenchrist. Di album tersebut menunjukkan bahwa band mereka telah berkembang dalam perubahan musik dan kedewasaan emosional. Tetapi mereka masih melanjutkan komentar sosialnya. Kemudian, ia juga membuat poster yang dibuat oleh seniman Hans Ruedi Giger yang ia sisipkan di album tersebut, yang membuat album itu menjadi kontroversial sehingga menjadi masalah besar. Poster itu menggambarkan sejumlah penis memasuki vagina yang diatur dalam pola bergantian. Gambar itu pun menyebabkan kehebohan dan diserang oleh Parent Research Music Center atau PMRC. PMRC adalah komite Amerika yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol orang tua.
atas akses anak-anak ke musik yang dianggap memiliki tema kekerasan, narkoba, dan seksual. Dan masalah itu berawal saat seorang gadis remaja membeli album tersebut di salah satu toko musik di Los Angeles. Lalu sang ibu dari gadis tersebut melaporkan ke PMRC dan mengirim surat kepada Jaksa Agung California dan Jaksa Los Angeles. PMRC pun kemudian menggugat Dead Kennedys bersama semua pihak yang terlibat dalam distribusi album tersebut dengan tuduhan distribusi materi bahaya kepada anak di bawah umur. Saat itu, mereka terancam hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar $2.000. Karena saat itu personil yang lain tak terbukti untuk bisa dijebloskan ke dalam penjara, mereka akhirnya dibebaskan dengan membayar denda sebesar $2.000, kecuali Jello Biafra dan Michael Bonanno, mantan manajer dari label mereka yang mempunyai bukti kuat atas masalah ini. Saat itu Biafra pun memutuskan untuk bertarung dengan PMRC. Ia juga bergabung dengan Frank Zappa dalam kampanye melawan PMRC dan Washington Wave. I want them to grow up in a country where they can think what they want to think, be what they want to be. Mereka melawan karena organisasi tersebut selalu melakukan kontrol atas lirik-lirik yang dibuat oleh para musisi rock dengan membawa atas nama perang melawan propaganda seksual, narkoba, dan kekerasan. Kemudian Biafra, Frank Zappa bersama semua rekan-rekannya mendirikan komite anti-sensor untuk melawan kedua organisasi tersebut. Di persidangan, penuntut mencoba menampilkan poster tersebut kepada juri secara terpisah untuk dipertimbangkan sebagai materi cabul. Namun akhirnya, hakim memutuskan bahwa poster tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan musik dan liriknya. Setelah persidangan memakan waktu hingga 2 tahun, pengadilan memutuskan jika Biafra dan Michael tidak bersalah dan dinyatakan bebas dari semua tuntutan. Damaging both to a parent and to a kid to twist to make me feel, hey man, suicide's really cool. That sounds like a good idea. Kemudian setelah masalah itu selesai, Dead Kennedys mulai tampil kembali di beberapa klub di San Francisco. Namun mereka merasa kecewa saat melihat skena hardcore saat itu. Mereka berkata bahwa skena hardcore adalah tempat-tempat bagi orang-orang intelektual yang berpikir bebas dan non-kompromis terhadap penindasan. Namun hardcore saat itu menarik banyak orang yang lebih kejam dengan menunjukkan kekerasan juga kebrutalan di acara musik, yang akhirnya membuat banyak band dan individu yang telah membantu merintis gerakan hardcore dari awal enggan untuk hadir di acara-acara musik. Lalu pada 21 Februari 1987, mereka tampil untuk yang terakhir kalinya dan mereka pun memutuskan untuk berhenti tampil di acara manapun karena mereka merasa diasingkan di skena mereka sendiri. Pada bulan November di tahun yang sama, mereka merilis album terakhirnya yang berjudul Bedtime For. Di sampul album mereka memperlihatkan gambar patung Liberty yang rusak, yang sedang diserbu oleh pasukan Nazi, media, para oportunis, pejabat pemerintah yang korup, dan zombie yang religius. Kemudian pada bulan Desember 1987, mereka pun memutuskan untuk bubar dan mengejar karirnya masing-masing. Seperti Biafra yang akhirnya melanjutkan untuk bicara tentang keyakinan politiknya di berbagai acara televisi. Free speech. Please welcome Jello Biafra. The endless marketing of ordering the old stars through the mail, reminiscing about the... Ia juga sering tampil bersama Tipper Gore sebagai bagian dari diskusi panel tentang isu lirik musik kontroversial dan sensor. Setelah itu Ray, Floride, dan Peligro melanjutkan karir bermusik dengan bersolo karir. Dan di 2001, mereka pun mereformasi band Dead Kennedy. Mereka lalu mengajak Brandon Cruz untuk menggantikan Biafra sebagai vokalis. Setelah itu mereka pun mulai tampil kembali dan menjalani tur ke seluruh benua Amerika, Eropa, Asia, Rusia, dan Amerika Selatan. Dan pada bulan Mei 2003, Brandon sang vokalis memutuskan keluar dari band dan posisinya digantikan oleh Jeff Penalty sebagai vokalis. Lalu pada tahun 2005, mereka merilis ulang album untuk merayakan ulang tahun band mereka yang ke-25. Di album tersebut juga disisipkan DVD yang mendokumentasikan pembuatan album serta menampilkan perjalanan awal mereka. Setelah itu di tanggal 9 Oktober 2007, Dead Kennedy merilis album kembali yang berjudul Milking the Secret Cow. Di album itu, mereka menampilkan 2 lagu versi live yang belum pernah dirilis. Di album itu, juga banyak yang menganggap bahwa itu album terbaik. Lalu pada Maret 2008, karena perselisihan dalam band tak kunjung mereda,
sang vokalis memilih untuk keluar dari band. Kemudian posisi vokal digantikan oleh Ron Skip. Dan beberapa bulan kemudian, Peligro sang drummer yang merasa kelelahan dengan tur meminta cuti dari band. Kemudian posisinya digantikan oleh Dave Saff selama tur. Setelah itu, pada tanggal 21 Agustus 2008, mereka mengumumkan di situs webnya untuk beristirahat dari tur karena masalah dengan kesehatan Floyd dan Peligro. Lalu di bulan Juli 2009, setelah istirahat yang panjang, mereka mulai tampil kembali di Santa Rosa, California, dengan Peligro yang kembali menjadi drummer. Mereka juga melakukan tur panjangnya hingga tahun 2010. Dan pada tahun 2013 sampai 2016, band mereka mulai melakukan tur dunia, berlanjut ke Amerika Utara dan berakhir di kota-kota besar yang berada di Amerika Selatan. Kemudian di tahun 2017, Ray dan Biafra didatangi oleh pemilik festival punk Riot Fest untuk tampil di acara tersebut sebagai ajang reuni. Namun saat itu Biafra menolak karena ia ingin berfokus dengan karir yang sedang ia jalani saat itu. Lalu pada tanggal 26 April 2019, mereka merilis album kompilasi live berjudul DK40 untuk merayakan 40 tahun sejak band mereka terbentuk. Setelah itu, banyak orang yang mengatakan bahwa Dead Kennedy dianggap sebagai salah satu band hardcore punk pertama. Mereka juga terkenal karena kekerasan liriknya yang menggabungkan sindiran sosial yang sangat tajam, juga mengekspresikan pandangan sayap kiri Amerika kontemporer yang kukuh tak seperti band punk kiri lainnya. Setelah itu, mereka juga dianggap membawa pengaruh besar bukan hanya kepada komunitas, melainkan kepada band-band besar seperti Green Day, Sepultura, Bad Religion, dan Slayer. Beberapa band mengatakan bahwa Dead Kennedys adalah band yang menginspirasi mereka yang membuat mereka terjun ke dalam kancah musik underground. Lalu film pun selesai. Saat ini saya hanya takut pada generasi berikutnya yang berpikir bahwa popang adalah punk, karena mereka akan menganggap bahwa punk adalah gaya dengan lidah menjulur saat bercermin, bukan lagi sebuah gerakan dan ideologi. By Jello Biafra Dead Kennedys. Oke CSSku, sekian dulu dari kami. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. No anjing, bye lol, bye monyong.